Misalnya ada orang yang selama 83 tahun sholat, terus sholat 83 tahun sholat tanpa henti. Nah kita jika malam itu sholat, maka nilai sholat kita jauh melampaui sholatnya orang 83 tahun. Jika kita baca Quran malam itu, jika kita sedekah malam itu, jika kita berjihad malam itu, maka nilai ibadah kita malam itu jauh melampaui 83 tahun. Sementara umur umat Nabi Muhammad rata-rata 63 tahun. Jadi kalau kita dapat malam itu, satu malam itu saja, itu sudah jadi tabungan kita yang insya Allah menyelamatkan kita nanti di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Amma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Nurul Ikhlas, Bapak Ibu pengurus jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini malam kedua Ramadan tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, saya ada membawa sedikit buah tangan. Kebetulan kami belajar menulis di rumah. Jadi ada 5 buah buku yang insya Allah ingin kami bagikan malam ini. Rencananya untuk hadirin yang bisa menjawab pertanyaan seputar pembahasan kita malam ini. Dan kebetulan saya mempunyai 2 kandidat untuk diberikan buku pada tahap awal, yaitu pertama protokol kita, yang kedua adinda kita yang barusan tahfiz tadi. Untuk itu saya minta kepada Pak protokol tadi, mohon terima bingkisan dari kami. Siapa ini? Fadil. Buku menjadi kaya raya setelah 5 menit. Insya Allah menambah Fajri menjadi protokol yang lebih hebat lagi insya Allah. Kemudian yang kedua saya pengen bagi ke adinda kami yang tadi. Mohon adinda Putih Malihara. Ini ada buku judulnya Menjadi Penulis Super, Bagaimana Menulis Satu Buku Dalam 1 Jam. Mudah-mudahan Putih nanti selain menjadi hafizah juga menjadi penulis insyaallah. Selamat ya. Nah, ada 3 buku lagi. Kacamata Cinta, Cara Menggandakan Waktu 40 Jam Sehari, Kunci Sukses 40 Hari Salat Berjamaah di Awal Waktu Tanpa Luput Takbiratul Ula. Alhamdulillah. Dan ada juga saya bawa kopiah nanti, mudah-mudahan pengurus bersedia memperbanyak agenda harian selama Ramadan. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Nurul Falah rahimakumullah, hari ini saya diberi oleh panitia Ramadan tema pembahasan kita malam ini Ramadan dan keutamaannya. Jadi mungkin pembahasannya berulang-ulang karena setiap Ramadan dan saya pun juga menyampaikan di tempat lain itu saja gitu ya, berulang-ulang. Keutamaan Ramadan itu yang pertama sekali bahwa bulan Ramadan merupakan satu-satunya bulan dari 12 bulan yang ada ya di dalam surat Taubah, inna iddat tasyhuri indallahi isna asyara syahra. Sungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah itu ada 12. Nah, satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, satu-satunya bulan dari 12 bulan itu adalah bulan Ramadan. Di ayat keberapa, surat berapa? Siapa yang tahu?
183 tentang kewajiban puasa. Tentang Ramadannya Al-Baqarah 183 tentang kewajiban puasa. Tentang bulan Ramadannya ayatnya lupa. 183 tentang puasanya. Tentang Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran 108 ya? Hah? 85 ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Al-ayat Syahrul Ramadan 185. Nah, disitulah disebutkan bulan Ramadan. Tidak ada bulan Muharram, bulan Syawal, tidak ada. Yang di dalam Quran cuma ada bulan Ramadan. Artinya apa? Artinya ini punya keistimewaan tersendiri. Ya, ada ulama yang mengumpamakan seperti anaknya Nabi Yakub yang ada 12 dan satu-satunya anak yang disebutkan itu cuma siapa? Nabi anak Nabi Yakub yang disebut dalam Quran Nabi Yusuf alaihissalam. Ada 12 yang disebutkan cuma Nabi Yusuf. Baik. Nah, apa keutamaan lagi dari bulan Ramadan yang satu-satunya bulan disebutkan dalam Quran, yaitu unzila fil Quran. Di dalamnya itu diturunkan Al-Quran. Nah, pertama sekali ayat Quran turun itu di bulan Ramadan. Di hari yang disebutkan dalam Quran, satu-satunya hari dalam Al-Quran hari ya, hari apa? Tepatnya ada 7 hari dalam sepekan. Hari siapa yang jawab Jumat tadi? Iya, di hari Jumat. Silakan Pak. Bulan Ramadan di hari Jumat. Dari Allah Rabb yang Maha Mulia diturunkan melalui malaikat yang mulia, malaikat Jibril AS kepada manusia paling mulia Nabi Muhammad SAW di bulan mulia, bulan Ramadan, di hari paling mulia, hari Jumat. Nah, Al-Quran ini ketika kita baca dengan sendirinya kita mendapat manfaat juga, salah satunya kemuliaan. Begitu juga ketika kita mengajarkan Al-Quran, kita juga dapat kemuliaan. Di dalamnya diturunkan Al-Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia, bukan bagi orang beriman aja, bagi manusia. Makanya banyak manusia-manusia walaupun dia enggak beriman, ketika dia mengkaji tentang Al-Quran, dia mendapat manfaat, mendapat petunjuk. Baik itu tentang kesehatan misalnya, tentang obat-obatan, tentang pendidikan, tentang teknologi, tentang apapun dia gali dari Al-Quran, dia dapat petunjuk. Tapi sayang banyak juga orang yang tersesat dengan Al-Quran. Nah, hanya orang bertakwalah yang mendapat kebaikan dari Al-Quran sebagaimana dijelaskan surah Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa. Unzila fil Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda. Dan bukan hanya petunjuk, penjelasan terhadap petunjuk tersebut pun ada di dalam Al-Quran yang diturunkan di Ramadan. Wal furqan, dan pembeda yang bisa membedakan antara hak dan batil. Kita tahu mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Semua ada di Quran. Dijelaskan semuanya. Faman syahida minkum asyhara falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan bulan itu maka berpuasa. Hari ini kita hadir di bulan Ramadan, maka ini kesempatan, adalah peluang yang sangat berharga bagi kita. Jangan sampai disia-siakan, karena banyak saudara kita yang hari ini tidak sempat lagi untuk menikmati bulan Ramadan. Nah, hadirin sekalian, setelah itu apalagi keutamaan dari bulan Ramadan, yaitu di dalamnya ada namanya Lailatul Qadar, yakni malam yang khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Khairum artinya nilainya itu bukan 1000 bulan, tapi melampaui, lebih dari 1000 bulan. Kalau dihitung waktu kita lebih kurang 83 tahun. Nah, artinya khairum min alfi syahr, lebih baik, melampaui daripada 83 tahun. Yang mana kalau kita beramal pada malam itu,
maka amalan kita nilainya jauh melampaui 83 tahun. Misal ada orang yang katakanlah umur dia 83 tahun dihabiskan untuk berzikir, misal setiap hari selama 83 tahun dia zikir subhanallah 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 terus seperti itu 83 tahun. Dan kita, jika kita berzikir malam Lailatul Qadar subhanallah, maka zikir kita tadi melampaui zikir orang yang 83 tahun tadi. Jika kita misalnya ada orang yang selama 83 tahun sholat 83 tahun sholat tanpa henti. Nah kita jika malam itu sholat, maka nilai sholat kita jauh melampaui sholatnya orang 83 tahun. Jika kita baca Quran malam itu, jika kita sedekah malam itu, jika kita berjihad malam itu, maka nilai ibadah kita malam itu jauh melampaui 83 tahun. Sementara umur umat Nabi Muhammad rata-rata 60-63 tahun. Jadi kalau kita dapat malam itu, satu malam itu saja, itu sudah jadi tabungan kita yang insya Allah menyelamatkan kita nanti di akhirat. Nah maka ini peluang lagi sekali lagi untuk kita bagaimana menjaga satu bulan ini mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bagaimana caranya? Yang pertama, puasa ini tujuannya adalah untuk meraih takwa. Sebagaimana ibadah lain juga punya maksud, seperti sholat misalnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Inilah goal, target ketika mengerjakan ibadah sholat. Ketika sholat kita belum bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, berarti ada yang belum pas dalam sholat kita. Atau misalnya wa aqim sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Di surat lain, ala bizikrillah tatma'innul qulub, sungguhnya berzikir pada Allah membuat kalbu menjadi tenang. Nah ketika sholat itu mestinya membuat kalbu kita tenang. Nah kalau kita sholat tapi kalbu kita belum tenang, maka ada yang belum pas dalam sholat kita. Begitu juga dengan puasa. Apa tujuan puasa tadi disebut? Untuk la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini tujuannya. Kutiba artinya diwajibkan berdasarkan waktu. Waktunya kapan? Ketika hilal bulan Ramadan terlihat sampai hilal Syawal. Hanya itu kewajiban. Di luar itu nggak wajib lagi. Inilah makna kutiba. Wajib ketika waktunya datang. Dan itu pun ketika terbit fajar sampai terbenam matahari. Setelah itu tidak wajib lagi. Nah ini makna kutiba. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu diwajibkan atas mukminin ada waktu-waktunya. Nah kutiba ini maknanya wajib ada waktunya. Nanti bulan Syawal justru diharamkan, nggak boleh puasa. Hari tasyrik nggak boleh kita puasa. Nah jadi kewajiban itu hanya pada waktunya. Ada juga sauman itu di surat Maryam, ketika Maryam diperintahkan Allah untuk berpuasa tidak bicara. Wa quli inni nazartu lirrahman sauman. Katakanlah aku bernazar kepada Ar-Rahman untuk berpuasa. Falan ukallima yaumal insiya. Maka aku hari ini nggak akan bicara kepada siapapun. Nah, sauman ketika itu Maryam diperintahkan tidak mengenal waktu. Kapan dia berpuasa? Ketika bertemu manusia, dia tidak bicara. Mau siang, mau malam, mau bulan Ramadan, mau luar bulan Ramadan, ketika bertemu manusia kata Allah, jangan bicara. Nah, di sini artinya ada perbedaan. Ketika kutiba alaikumusiyam itu waktunya ada, ketika sauman Maryam itu melakukannya ketika bertemu manusia, itu waktunya. Persamaannya adalah keduanya kita diperintahkan untuk tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya dasarnya itu halal. Makan, minum, berhubungan sama istri halal. Berbicara seperti Maryam itu halal. Nah, maka yang dikatakan berpuasa adalah melakukan hal yang dilarang oleh Allah yang pada dasarnya boleh di hari lain. Maka nggak bisa dikatakan kita berpuasa dari hal-hal yang haram, misalnya ghibah, misalnya, tahu nggak sih fulan ini? Jangan, nanti, lagi puasa. Nah, kenapa? Lagi puasa. Nggak bisa ghibah ini kita bilang puasa, karena apa? Di luar Ramadan pun kita nggak boleh berghibah, gitu. Misal ada yang nawari korupsi, Pak, saya mau transfer itu uang yang kemarin, nanti aja transfernya habis maghrib misalnya. Kenapa Pak? Ini lagi puasa, gitu. Nggak bisa, karena apa? Korupsi mau di bulan puasa, mau di luar puasa, nggak boleh gitu. Mau siang, mau malam tetap nggak boleh. Yang dikatakan puasa adalah menahan sesuatu yang boleh untuk sementara, kata Allah, ditahan.
Hikmahnya apa? Hikmahnya untuk yang halal saja kita bisa tahan, apalagi yang haram. Ya? Makan nasi yang halal aja kita bisa, apalagi untuk tidak makan korupsi kan gitu. Ya? Mendekati istri yang halal aja bisa, yang halal tidak kita dekati, apalagi istri yang tidak halal, istri orang misalnya dan sebagainya. Itu artinya menahan yang boleh saja kita bisa, apalagi untuk menahan yang tidak boleh. Nah, kemudian la'allakum tattaqun, maknanya adalah di situ ada kata-kata taqi, melindungi, wiqayah kata Ibnu Qayyim, perlindungan, dan ada kata al-quwwah. Ini dasar kata takwa ini di surat Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, surat At-Tahrim ayat 6. Ku, lindungi diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Dikasih tak marbuto di depan, jadi taku. Ya. Wa ja'alakum taqikum, dan kami jadikan pakaian taqikum minal harro, yang melindungi kamu dari panas, wa taqikum min ba'sakum, dan melindungi kamu dari perang. Artinya apa? Ibadah puasa kita harus menjadikan perlindungan bagi kita nanti di akhirat. Jadi kita niatkan ibadah ini untuk bekal kita supaya kita terlindung dari api neraka. Karena apa? Karena la yanalu dima'uha wala luhumuha walakin yanaluhu taqwa minkum. Di surah Al-Hajj ketika menjelaskan ibadah haji, daging-daging, darah-darah itu tidak sampai kepada Allah, yang sampai itu takwa kalian. Jadi artinya apa? Puasa kita, sholat kita ini merupakan daging-daging yang gak akan sampai kepada Allah. Yang sampai itu takwanya, niat untuk menjadi perlindungan nanti di akhirat. Jadi modal bekal kita supaya kita selamat dari api neraka sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya di akhirat, di dunia pun sudah menjadi perlindungan. Misalnya Allah katakan wa libasut taqwa zalika khair, dan pakaian takwa itulah yang baik. Hadirin, dulu Nabi Ibrahim dibakar di api tapi justru kedinginan. Nah, saat itu beliau itu menggunakan pakaian takwa. Nabi Musa menyeberangi laut selamat. Ada Ashabul Kahfi, 7 orang tidur di gua 309 tahun tetap muda hidup. Karena apa? Pakaian takwa dia kenakan. Jadi perlindungan itu sudah diberikan oleh Allah sejak kita di dunia ketika kita menjalankan puasa. Dan orang-orang bertakwa, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, bagaimana supaya kita bertakwa? Inilah perlu kita saling tolong menolong. Kata Allah di Quran surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bapak tolong ibu supaya sukses puasanya, ibu juga tolong bapak supaya sukses. Orang tua tolong anak, anak tolong orang tua supaya berhasil mendapat takwa bulan Ramadan. Tetangga saling tolong menolong. Kemudian kata Allah juga, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan perhatikanlah setiap jiwa apa yang disiapkannya untuk esok. Nah, kita buat jadwal 1 bulan Ramadan. Ada mulai dari bangun tidur, sholat malam, tahajud, baca Quran. Ini agenda ke depan kita persiapkan apa saja amal yang bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir hadirin, untuk penutup ada sebuah kisah dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan orang bertakwa itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ketika kita nanti ingin mengukur kira-kira kita sudah dapat takwa belum, kata Allah, orang bertakwa itu yarzuqu man yasha wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ada jalan keluar bagi orang bertakwa. Nah, kalau kita ada masalah, tiba-tiba ada jalan keluarnya. Itu salah satu tandanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bulan Ramadan banyak sekali kita dengar cerita-cerita rezeki melimpah, ya, macam-macam. Nah, itu ciri-ciri ketakwaan kita raih. Wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, jadikan urusannya mudah. Ada kisah di sebuah buku, penulisnya dari Turki, bilang gini. Jadi ada suatu keluarga, suami istri, mereka kehabisan beras, ya. Jadi mau menanak nasi, istrinya, bang, beras kita habis, tolonglah bawa ke Heller, giling padi kita 1 karung. Nah, ketika si suami bawa padi tadi ke Heller, dia bawa pakai keledai. Begitu dia turunkan padi tadi di Heller, keledainya kabur. Keledai kabur, maka dia kejar. Sambil dia kejar, dia dengar sayup-sayup dari masjid suara azi, suara menjelang azan sholat Jumat. Baru dia tersadar, ini hari Jumat, sudah mau sholat Jumat.
Terus dia teringat lagi, hari Jumat ini hari dia jadwal mengairi sawah. Kalau tidak diairi maka besok jadwal orang lain. Dia bingung, ini keledai lari, ini udah mau sholat Jumat, ini sawah belum diairi. Maka dia pikirkan bagaimanapun sholat yang utama. Pergilah dia ke masjid, dia datang ke masjid, dia sholat Jumat. Setelah sholat, dia pikir saya pulang dulu ke rumah, saya beri kabar istri bagaimana ceritanya segala macam. Sampai di rumah, istrinya sudah siapkan nasi, sudah siapkan lauk. Bang, makan dulu. Tadi katanya beras habis. Ini dari mana? Dulu lah bang, saya cerita. Tadi ada orang ngantar ngantar beras kita. Katanya dia gilingkan padi, tapi ternyata yang dia giling padi kita. Setelah dia giling, dia lihat di karung namanya nama kita. Maka sekalian dia giling, terus diantar ke rumah. Nah, ini sudah jadi. Makanlah bang. Wah, ya sudah. Kalau gitu, saya pergi ke sawah. Saya mau airi sawah karena ini jadwal kita mau airi. Enggak usah bang. Tadi tetangga bilang mereka kemarin mengairi sawah, airnya penuh meluber ke sawah kita. Jadi sudah, abang makan aja. Nggak lama orang datang, Pak, ini keledainya Pak, saya ketemu tadi dekat pasar sana. Oh ya, terima kasih. Nah, hadirin, ketika dia pilih sholat, Allah bereskan semua masalahnya. Kalau dia mungkin tadi kejar keledai, dia mungkin segala macam, belum tentu masalahnya. Tapi dia pilih kepada Allah, dekatkan Allah, tingkatkan ketakwaan, masalah kita selesai. Insya Allah masalah kita yang kita hadapi selama ini bulan Ramadan ini selesai, rezeki kita bertambah, berkah dari langit dan bumi terbuka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.